Biarkan waktu berhenti sejenak, menghapus bising dunia yang sesak. Tarik nafasmu, pejamkan mata, dengarkan nada yang kini menyapa. Bawa aku pergi, menyusuri malam, di atas roda waktu yang kian menyelam. Alunan nada memeluk setiap rindu, menjadi teman di perjalanan yang syahdu. Seperti mimpi perkenalan itu cuma seketika, namun di dalam hati dirimu ku terkenang jua. Engkaulah permata di dalam genggaman tidak ku sedari, kaca yang bersadur keemasan terus ku cari. Washington lagi pusing 7 keliling nih. Bagi Amerika Serikat, peningkatan militer China bukan lagi sekadar saingan biasa, tapi dianggap sebagai ancaman paling gigih terhadap tatanan dunia. Kasarnya, Beijing dinilai pengen geser posisi Amerika sebagai bos nomor 1 di Indo-Pasifik lewat strategi perang total nasional. China punya lebih dari 300 kapal perang, unggul jumlah dari Amerika yang memiliki 287, walau Amerika menang tonnase dan kapal induk. China juga ngegas di senjata hipersonik, jet generasi ke-6, dan target jadi Raja AI tahun 2030. Perang masa depan bukan cuma adu otot, tapi adu algoritma. Gak cuma itu, China juga lagi borong nuklir. Targetnya, lebih dari 1000 hulu ledak di tahun 2030, lengkap dengan sistem launch on warning alias balas bom sebelum bom musuh sempat mendarat. Di dunia siber, ada operasi kayak Volt Typhoon yang hobi menyusup ke infrastruktur kritis Amerika. Plus, senjata anti-satelit mereka siap bikin GPS militer Amerika mati gaya di luar angkasa. Nah, bermodal senjata canggih itu, target besar mereka berikutnya adalah Taiwan di tahun 2027. Gak cuma itu, di Laut China Selatan, China makin gencar pakai taktik koersi, militerisasi pulau buatan, sampai nurunin kapal penjaga pantai dan milisi maritim buat bikin aturan sendiri. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, ajang ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 16 stadion megah telah dipilih untuk menjadi saksi lahirnya momen-momen bersejarah. Di Meksiko, Estadio Azteca akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia di 3 edisi berbeda, sekaligus menjadi lokasi laga pembuka pada 11 Juni tahun 2026 di Kanada. BC Place dan BMO Field siap menyambut para penggemar dari seluruh dunia.
Sementara itu, Amerika Serikat menghadirkan stadion-stadion ikonik seperti SoFi Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Otientanggi Stadium, hingga MetLife Stadium yang akan menjadi tempat berlangsungnya partai final pada 19 Juli. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, teknologi modern, dan atmosfer luar biasa, stadion-stadion ini akan menjadi panggung bagi 48 tim terbaik dunia dalam perburuan trofi paling bergengsi di sepak bola. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, ajang ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 16 stadion megah telah dipilih untuk menjadi saksi lahirnya momen-momen bersejarah. Di Meksiko, Estadio Azteca akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia di 3 edisi berbeda, sekaligus menjadi lokasi laga pembuka pada 11 Juni tahun 2026. Di Kanada, BC Place dan BMO Field siap menyambut para penggemar dari seluruh dunia. Sementara itu, Amerika Serikat menghadirkan stadion-stadion ikonik seperti SoFi Stadium, Mercedes-Benz Stadium, Otientanggi Stadium, hingga MetLife Stadium yang akan menjadi tempat berlangsungnya partai final pada 19 Juli. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, teknologi modern, dan atmosfer luar biasa, stadion-stadion ini akan menjadi panggung bagi 48 tim terbaik dunia dalam perburuan trofi paling bergengsi di sepak bola. Seperti mimpi perkenalan itu cuma seketika, namun di dalam hati dirimu ku terkenang jua. Engkaulah permata di dalam genggaman tidak ku sedari, kaca yang bersadur keemasan terus ku cari. Biarkan waktu berhenti sejenak, menghapus bising dunia yang sesak. Tarik nafasmu, pejamkan mata, dengarkan nada yang kini menyapa. Bawa aku pergi, menyusuri malam, di atas roda waktu yang kian menyelam. Alunan nada memeluk setiap rindu, menjadi teman di perjalanan yang syahdu. Washington lagi pusing 7 keliling nih. Bagi Amerika Serikat, peningkatan militer China bukan lagi sekadar saingan biasa, tapi dianggap sebagai ancaman paling gigih terhadap tatanan dunia. Kasarnya, Beijing dinilai pengen geser posisi Amerika sebagai bos nomor 1 di Indo-Pasifik lewat strategi perang total nasional. China punya lebih dari 300 kapal perang, unggul jumlah dari Amerika yang memiliki 287, walau Amerika menang tonnase dan kapal induk. China juga ngegas di senjata hipersonik, jet generasi ke-6, dan target jadi Raja AI tahun 2030. Perang masa depan bukan cuma adu otot, tapi adu algoritma. Gak cuma itu, China juga lagi borong nuklir. Targetnya, lebih dari 1000 hulu ledak di tahun 2030, lengkap dengan sistem launch on warning alias balas bom sebelum bom musuh sempat mendarat. Di dunia siber, ada operasi kayak Volt Typhoon yang hobi menyusup ke infrastruktur kritis Amerika. Plus, senjata anti-satelit mereka siap bikin GPS militer Amerika mati gaya di luar angkasa. Nah, bermodal senjata canggih itu, target besar mereka berikutnya adalah Taiwan di tahun 2027. Gak cuma itu,
Di Laut China Selatan, China makin gencar pakai taktik koersi, militerisasi pulau buatan, sampai nurunin